Semua terorisme yang mengatasnamakan Islam itu embrionya pasti Wahabi. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Apakah mungkin ini gerakan-gerakan yang mendegradasi pesantren dan juga termasuk NU ini bagian dari gerakan global mereka untuk menghantam siapapun yang dianggap jadi penghalang? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena NU ini yang protes terhadap tindakan Abdul Aziz ya, Al Saud membongkar kuburan. Bongkar kuburan Ma'la rata dengan tanah, Siti Khadijah, Ibn Zubair, As'ad bin Abu Bakar. Di Madinah Baqi rata dengan tanah semuanya. Kita nggak tahu mana Imam Malik, mana Siti Aisyah, mana walhasil nggak tahu lah mana kuburan sahabat di Baqi, karena semua rata dibongkar. Mana Sayyidina Utsman. Nah, akan membongkar makbarah Rasulullah dan Abu Bakar Umar. Disitulah Kiai Hasyim Asy'ari membentuk Komite Hijaz. Kiai Wahab, Kiai Zainul Arifin yang pernah jadi Perdana Menteri, yang terserempet sampai peluru ketika sholat Idul Adha di lapangan Cikini dengan Bung Karno. Itu Zainul Arifin tuh ketua NU, salah satu juga Perdana Menteri. Berangkatlah ke Hijaz dan Haji Hasan Jipo, nanti ketua umum Tanfidiyah pertama itu. Jumpa dengan Raja Abdul Aziz, permohonan surat di Hasyim Asy'ari. Satu, diberi kebebasan mengibadah di Mekah Madinah sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Kedua, imam dan khotib digilir 4 mazhab. Ketiga, atas nama umat Islam negeri Jawi, tolong makam Rasulullah Abu Bakar Umar yang ada di masjid itu tidak dibongkar. Wahabi cikal bakal teroris. Siapa ngomong ini? Yang ngomong ini siapa? Muhammad bin Salman. Iya. Putra mahkota Saudi sekarang yang ngomong Wahabi cikal bakal teroris. Iya. Cikal bakal Al-Qaeda, cikal bakal ISIS, cikal bakal takfiri, jihadi, takfiri. Izin saya tambahkan juga, Kiai. Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa Arab Saudi harus lepas dari Wahabisme, karena kalau tidak Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia, karena selalu mengaku paling otentik. Kalau memang di luar kelompok ini tidak suka kepada NU, kira-kira apa alasannya? Gambarin paling gampang kalau saya. Kalau ada orang kok anti pesantren, ya berarti orang radikal lah. Itu aja udah. Dan dia letterlock, dia tekstual. Wajah itu perangilah, waqatilu, bunuhlah orang kafir. Wajah itu perangilah orang kafir. Itu nggak begitu. Iya. Kalau mau agak ilmiah nih. Dalam memahami agama Islam itu, pertama kita pegang Quran dan hadis sebagai bayan ilahi dan bayan nabawi, penjelasan dari Allah dan penjelasan dari Rasulullah. Tapi Quran dan hadis itu bahasa Arab. Bahasa itu tidak lepas dari budaya. Maka bahasa harus kita maknai dengan kecerdasan, yaitu namanya burhani, metode burhan. Akal intervensi memahami bayan, lahirnya usul fikih. Dan ini ayat khosoh, ayat ammah, ayat muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, nasikhah, mansukhah. Contoh, aqimus shalah, perintah wajib salat. Kulu washrabu, perintah wajib makan, wajib minum, gitu. Sama wajibnya. Apa sama wajibnya? Sama fi'il amarnya, perintah sama. Aqimus shalah, berdirikan salat, wajib. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Apa sama wajibnya nih? Sama-sama wajib? Enggak. Beda dong. Nah, begitu pula wajib perang dan wajib sholat. Wajib sholat umum, wajib perang khusus kalau lagi perang. Walhasil memahami Quran bayan tanpa burhan sesat. Memahami Quran tanpa usul fikih, tanpa mustalah hadis, tanpa ilmu tafsir sesat. Kalau terlak saja sesat. Nanti di Qurannya waqatilu, perang orang kafir sekarang keluar dari rumah ngebom. Ini gitu nantinya. Dan semua hal-hal tersebut yang sudah disebutkan oleh Kiai, termasuk usul fikih, bayan dan sebagainya, itu hanya bisa ditemukan dan masih ditekuni oleh pesantren. Itu pun masih belum cukup. Burhan masih belum cukup. Aduh, dengan irfan, spiritualitas.